Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada teman-teman kelas Akman D dan juga Bu Geodita selaku dosen pada mata kuliah ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tugas kami, yaitu analisis kasus akuntansi manajerial pada laporan keuangan pada UMKM Kangen Ortu. Ini adalah member dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rizky dengan NLP 123, yang pertama ada saya sendiri Idi Fazudin dengan NLP 106, yang ketiga ada Albertina dengan NLP 096, berikutnya ada Rahman Faizi dengan NLP 103. Berikutnya kita akan masuk kepada outlet pertama, yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Di sini untuk profil perusahaannya Kangen Ortu adalah bisnis kafe yang didirikan pada Januari tahun 2022 oleh 3 pendiri yang bersemangat hidup terhadap suasana nongkrong dan memiliki tekad merantau yang mandiri. Awalnya mereka menghadapi ketakutan akan kerugian dan ketidakmampuan dalam menjalankan bisnis, tapi seiring berjalannya waktu mereka terbiasa dengan tantangan tersebut. Bisnis ini memiliki kendala dalam pengambilan keputusan, awalnya menghambat perkembangan bisnis, namun dorongan untuk meningkatkan penjualan memotivasi mereka untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian untuk kegiatan usaha dari UMKM Kangen Ortu ini sendiri ada 3. Yang pertama, layanan dine-in. Kangen Ortu Cafe ini menyediakan layanan makanan di tempat sesuai dengan suasana yang nyaman dan homey. Yang kedua, layanan takeaway dan delivery untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke kafe. Kangen Ortu ini menyediakan layanan takeaway dan pengantaran. Layanan ini dapat diakses melalui telepon, aplikasi pemesanan online. Dan yang terakhir ada program dan loyalitas pelanggan. Kangen Ortu ini mengimplementasikan program loyalitas untuk menghargai pelanggan setia. Program ini memberikan poin atau diskon bagi pelanggan yang sering berkunjung atau melakukan pemesanan dalam jumlah tertentu. Berikutnya di sini ada visi dan misi perusahaan UMKM Kangen Ortu ini. Untuk visinya, yang pertama suasana kenangan, yang kedua kehangatan layanan, yang ketiga keterjangkauan, yang keempat brand sustainability. Untuk misinya yaitu menghadirkan tempat nyaman untuk setiap orang bercerita. Setiap tempat untuk berkumpul memiliki hal yang menjadi pembeda. Di Kangen Ortu ini sendiri, setiap orang dapat berkumpul dan bercandaria guna meringankan beban. Berikut untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana analisis akuntansi manajerial pada laporan keuangan UMKM Kangen Ortu pada 3 bulan. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM Kangen Ortu. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan UMKM Kangen Ortu untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Untuk tujuannya, yang pertama untuk menganalisis akuntansi manajerial pada laporan keuangan UMKM Kangen Ortu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM Kangen Ortu. Yang ketiga, untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh UMKM untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Berikutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu data keuangannya. Ini ada biaya produksi dari UMKM Kangen Ortu ini sendiri. Pada Januari total biaya produksi 1.460.000, kemudian Februari 1.228.000, dan bulan Maret 1.390.000. Selama periode Januari hingga Maret, Kangen Ortu Cafe mengalami beberapa perubahan dalam berbagai komponen biaya produksi. Pemakaian bahan baku mengalami fluktuasi dengan jumlah tertinggi terjadi pada Januari, turun pada Februari, dan sedikit meningkat kembali pada Maret. Biaya tenaga kerja tetap konstan setiap bulannya, menunjukkan stabilitas dalam pengeluaran untuk karyawan. Berikutnya ada volume penjualan. Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan di bawah ini adalah volume penjualan dari UMKM Kangen Ortu selama 3 bulan. Untuk Januari, penjualan bersihnya 2.450.000,
Dan pada bulan Februari 1.892.000. Untuk pada bulan Maret 1.752.000. Jadi di sini ada juga laba usaha. Untuk pengertiannya, laba usaha adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Laba usaha berbeda dengan laba ekonomi, yaitu pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Dan di bawah ini untuk laba usaha dari UMKM Kangen Ortu itu sendiri bisa dilihat pada Januari, Februari, dan juga pada bulan Maret. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketiga. Perhitungan harga pokok penjualan. Bisa dilihat sendiri total biaya produksi awal pada bulan Januari itu ada 1.460.000. Terus di bulan Februari ada 1.200.000, bulan Maret ada 1.300.000. Dan di bulan Januari itu tidak ada persediaan cash dikarenakan sang owner lupa untuk mencatat pengeluaran tersebut. Selanjutnya sehingga total biaya produksi ditambah dikurangi tentang persediaan gas serta persediaan barang jadi itu menjadi harga pokok penjualan. Nah, di bulan Januari itu ada sekitar 1.300.000 karena tidak ada persediaan gas. Selanjutnya di bulan Februari 860, selanjutnya di bulan Maret 937. Sehingga tiap bulan itu mengalami penurunan namun naik lagi di bulan Maret. Selanjutnya ada analisis biaya volume laba. Itu merupakan alat manajemen yang mengevaluasi antara volume penjualan, biaya, laba perusahaan. CVP menggunakan data tentang biaya tetap, biaya variabel, serta harga jual. Selanjutnya ada contribution margin, itu merupakan perbedaan antara harga per unit serta biaya variabel per unit. Dengan rumus seperti bawah ini, yaitu biaya variabel per penjualan. Adapun Kangen Ortu itu mendapatkan pendapatan di bulan Januari itu sekitar 2.400.000, di bulan Februari 1.800.000, bulan Maret 1.700.000, dengan total 16.100. Adapun pengeluarannya yang variabel itu yaitu ada biaya tenaga kerja 700, biaya bahan baku sekitar 560 di bulan Januari, lalu 200 untuk listrik, sehingga total 1.800 di bulan Februari dengan total 1.200 di bulan Maret dengan total 1.300. Adapun contribution margin sesuai yang digunakan rumus itu sekitar 990 di bulan Januari, 660 di bulan Februari, dan di bulan Maret 450. Adapun contribution margin ratio dalam persen itu di bulan Januari 40%, di bulan Februari itu 35%, di bulan Maret 25%. Tiap bulan mengalami penurunan karena pengefisiensian dalam biaya untuk bahan baku. Namun di bulan Maret di bahan baku meningkat lagi karena sesuai stok penjualan. Selanjutnya ada analisis PIP dengan rumus Q sama dengan V per P dikurangi V, yaitu di bulan Januari sekitar 2.400.000, di bulan Februari 1.800.000, bulan Maret ada 1.700.000 dengan total 6.100.000. Nah, PP dalam rupiah berupa 1.300.000 Januari, Februari 1.100.000, bulan Maret 1.200.000 dengan total 3.800.000. Selanjutnya ada margin of safety, yaitu besar penjualan yang dapat berkurang dalam perusahaan untuk mencapai titik impas. Adapun MOS untuk Kangen Ortu dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan analisis margin of safety dari rasio sebelumnya, sehingga di bulan Januari itu margin of safety-nya itu harus sekitar 1 juta, sedangkan di Februari harus sekitar 700, dan bulan Maret 580. Tiap bulan menurun karena penjualan mengalami penurunan, sehingga margin of safety juga ikut menurun. Adapun dalam persenan margin of safety di bulan Januari 43%, Februari 37%, di bulan Maret ada 28%. Selanjutnya ada degree of operating leverage, yaitu perubahan dalam laba operasi EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output penjualan. Adapun DOL-nya tuh di bulan Januari ke Februari itu minus sekitar 32%, sedangkan Februari minus 31%. Karena ada perubahan penjualan di bulan Januari ke Februari itu minus 22%,
Februari minus 68%, serta TOL-nya tuh 1,44 dalam Januari ke Februari, lalu di bulan Februari ke Maret meningkat jadi 4,64. Selanjutnya ada analisis target laba, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menekan volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba tertentu dengan rumus biaya tetap tambah target laba dikurangi contribution margin ratio. Selanjutnya ada analisis sensitivitas, merupakan pendekatan yang biasa dilakukan untuk memilih alternatif dalam mengukur konsistensi dan stabilitas hasil perhitungan. Bisa dilihat sendiri dari bulan Januari kita membuat dua alternatif, di bulan Februari juga dua alternatif, dan selanjutnya bisa dilihat laba ruginya. Adapun ringkasan tabel perhitungan bisa dilihat sendiri. Kalau Januari itu penjualannya segitu, tiap bulan menurun, namun dalam biaya variabel serta biaya tetapnya berusaha mengurangi. Selanjutnya ada bab 4 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, selama periode Januari hingga Maret, Kang Narto mengalami fluktuasi biaya produksi terutama pada bahan baku, sementara biaya tenaga kerja stabil dan biaya utilitas, sehingga kami menyimpulkan bahwa tidak ada efisiensitas dalam perusahaan ini. Adapun saran yang kami berikan yaitu pertama, Kang Narto perlu mengendalikan penggunaan bahan baku. Selanjutnya nomor 2 yaitu Kang Narto fokus pada peningkatan volume penjualan. Selanjutnya nomor 3 yaitu lakukan analisis keuangan secara rutin untuk mengidentifikasi biaya variabilitas dalam biaya dan pendapatan serta mengambil keputusan yang lebih baik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada salah kata, kita mohon maaf, dan atas perhatiannya yang telah diberikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.